Jazakumullah khairan katsiran teman-teman semua. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabi man tabi'ahu wa walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat hingga malam ini kita bisa kumpul lagi melanjutkan bab kita yang alhamdulillah nyampe juga ke bab 36 setelah 3 sesi sabar, sabar dan sabar. Ya, teman-teman, kita bab 36 ini adalah tentang riya, ya. Tentang riya dikasih footnote-nya di judulnya aja udah ada footnote yaitu riya itulah berbuat baiknya karena orang lain. Nah, kita dapat dalil pertama yaitu surat Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakanlah sungguhnya aku ini hanya seorang manusia sama seperti kamu. Yang diwahyukan kepadaku bahwa sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi kalau kita ngomong syirik bukan cuma sekedar orang yang kedukun, tapi kita ibadah pun jika ada niatnya terselubung karena yang lain, bukan karena Allah semata, maka sudah melakukan kesyirikan. Ya, sekarang kita lihat dulu nih, riya itu apakah? Udah dibilang ialah berbuat baik karena orang lain. Kalau kata Syekh Saleh bin Utsaimin, beliau bilang rahimahullah ya, riya itu adalah seseorang itu beramal untuk dilihat oleh orang lain. Riya, dia asal katanya ro'a, ya melihat. Berarti pengennya perbuatan ibadahnya itu kelihatan, dilihat gitu ya. Sengaja dia memperlihatkan ibadahnya. Tadinya kalau di dalam, kalau di rumah nggak ada yang lihat, dia sholatnya cetak cetuk gitu ya. Kalau giliran di pengajian ada orang lain, ada teman-teman pengajian gitu ya, dia nggak berani cetak cetuk dia gitu kan. Sholatnya khusyuk lama gitu ya. Biasanya bacanya kul kul kul. Ini di rakaat pertama baca Al-Baqarah kalau apal ya. Jadi ria itu kalau dia itu beramal itu buat dilihat oleh orang lain. Nah, termasuk juga beramalnya pengen didengar sama orang lain. Nah, kalau pengen didengar sama orang lain namanya sum'ah. Ya, ada ria, ada sum'ah. Sum'ah ini amal ibadahnya pengennya kedengeran sama orang. Entah, misalnya ketika dia melakukannya, terus temannya nyeritain dia pura-pura, ih enggak, aku enggak gitu kok. Gitu ya. Jadi justru bikin temannya itu nyeritain lagi gitu. Sayangnya orang-orang model penjilat-penjilat gini emang banyak juga gitu ya, muji-muji demen banget menyuburkan riak-riaknya orang lain. Nah, tapi ada juga yang kalau menurut versi ulama, maksudnya pengen didengar berarti dia tuh amalan yang bisa didengar. Contoh seperti apa? Seperti ngaji. Ya, jadi kalau ada orang, wah disyahdu-syahdukan, ditartil-tartilkan, difaseh-fasehin, di pokoknya gitu deh. Ya. Nah, sekarang jadi kita udah bisa lihat ya perbedaan antara riya dan sum'ah. Ya, bahwasanya riya itu terjadi pada perbuatan sedangkan sum'ah terjadi pada ucapan. Berarti kalau terjadi pada ucapan, umpama pun perbuatan itu sudah terjadi, gak ada yang tahu, udah aman nih sebenarnya nih. Berarti dia ngasih tahu bahwa dia bisa melakukan idan itu. Ya, kalau kata Ibnu Abdissalam, beliau mengatakan riya itu adalah seseorang beramal untuk selain Allah. Ya, riya itu adalah seseorang beramal untuk selain
Allah. Sedangkan sum'ah, orang itu menyembunyikan amalannya, lalu diceritakan kepada orang lain. Ngerjainnya udah bagus tuh, tersembunyi. Habis dikerjain, diceritakan kepada orang lain. Gimana deh? Tuh, gue Kalau distract. ria itu, kalau ria itu kan orang itu beramal untuk selain Allah. Kalau Ah, sum'ah, kalau sum'ah dia menyembunyikan amalannya, tapi kemudian dia ceritakan lagi kepada orang lain. Ini oh. aku bukannya pamer ya. Kemarin tuh aku tuh sholat malam tuh kan. Aku kebangun tuh jam setengah tiga tuh. Bisa 12 rakaat aku sholat. Ya Allah kayaknya enak banget rasanya. Mbak Lutfia Menyenangkan. lagi senyum, lagi apa nih? Nggak ketahuan nih. Jangan muntah ya. Beginilah gurunya ya. Nah, ngomong soal ria, kita juga jangan salah kaprah. Jangan main judge aja itu sebagai sesuatu yang ria. Jangan terlalu bersemangat apa-apa dibilang ria. Sekarang kita bisa lihat beberapa hal yang dianggap ria padahal bukan ria. Coba kasih judul seperti itu. Beberapa hal yang dianggap ria padahal bukan ria. Kasian yang namanya ria, kesedak-sedek dia sekarang malam ini. Ria Enas aja udah gak pakai boneka, Mbak. Iya. Udah Mbak Sintia kalau mau ketawa aja mesti tahan. Oke. Ditahan ntar jadi kentut ntar. Beberapa hal yang dianggap ria padahal dia bukan ria. Kalau kata Syekh Husain Al-Awasiyah Hafizahullah, beliau mengatakan yang dikira ria dan syirik itu padahal bukan, yaitu satu, pujian manusia kepada seseorang atas perbuatan baiknya. Ya, pujian manusia kepada seseorang atas perbuatan baiknya. Boleh muji, boleh. Yang penting pertama jangan peres dan jangan berlebihan. Ya, pujian manusia kepada seseorang atas perbuatan baiknya. Nah, ini ada dalilnya dari Abu Zar. Abu Zar dia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, bagaimana menurut Anda tentang seseorang yang beramal kebaikan, lalu orang-orang memuji dia. Ini nggak dipengenin loh ya. Tiba-tiba ada aja yang tahu kebaikan orang itu, dipuji. Lalu kata Rasulullah SAW, itu kabar gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Itu ya. Jadi dia sendiri nggak tahu dan dia sendiri udah ikhlas. Dia sendiri bukan tipikal yang demen amal diperlihatkan, tapi ya qadarullah ada yang memuji amal baiknya dia. Itu berita gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Jadi jangan dicari-cari juga biar dipuji, jangan. Itu pujian yang tidak dicari ya, Winda. Ingat ya, Win, ingat. Oke, pertama pujian dari seseorang, pujian dari orang, pujian Manusia. pujian manusia, pujian manusia ya, pujian manusia kepada seseorang atas amal baiknya. Nah, ini hadisnya dari Abu Zar, riwayatnya dari Imam Muslim nomor 2642. Biar ada dalilnya. Ya, hadisnya dari Abu Zar diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2642. Jadi kalau misalnya dicari ketemu hadisnya seperti ini. Catatnya itu aja. Hadis riwayat Muslim nomor 2642. Yang kedua, masih dalam koridor sesuatu yang dianggap riya padahal bukan riya. Yang nomor dua adalah bersemangatnya seseorang beribadah ketika dia lihat para ahli ibadah. Nah, itu contoh ya, karena kita kan memang gitu ya harus cari circle yang bikin semangat ya. Kalau kita circle kita yang tukang ngulur-ngulur sholat, circle yang enggak sholat, circle yang demen gibah, lama-lama ke bawah. Karena memang kata Ali bin Abi Thalib, tabiat itu menular. Ayo, contohnya apa tabiat menular? Cowok kerja di salon, lama-lama gemulai, ya kan? Itu biasanya terjadi itu. Ya, latah gaul sama yang nggak latah jadi latah, gitu ya. Kedua, bersemangatnya seseorang beribadah ketika dia melihat para ahli ibadah. Malasnya seseorang ketika beribadah ketika dia sendirian, ini masuk ke dalam hadis ini. Apa hadisnya? Sesungguhnya serigala itu cuma akan memakan kambing yang sendirian. Nah, jadi emang kita tuh harus cari circle yang bikin kita selalu ingat sama Allah. Itu harus kita upayakan, harus kita usahakan. Nggak ada istilah males, banyak urusan di rumah, repot, nggak ada. Kenapa? Kita itu benar-benar harus selalu berusaha setiap saatnya untuk bagaimana caranya menyelamatkan iman kita, menjaga iman kita. Jangan sampai berkurang. Kalau bertambah, alhamdulillah.
Ya, maka kita kasih hadisnya dari Abu Darda. Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah 3 orang di suatu desa atau di lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu tetaplah kalian dalam berjamaah. Karena sesungguhnya serigala itu hanya akan memakan kambing yang sendirian atau dalam arti lain dia jauh dari kawan-kawannya. Berarti di sini introvert itu nggak bagus ya. Tapi introvertnya kalau yang kebangetan pengen nyendiri terus tuh ya. Jadi hadisnya dari Abu Dawud nomor 547. Hadis dari Abu Darda, riwayatnya Abu Dawud nomor 547. Yang ketiga nih, biar kita kagak julid sama yang kaya, asik. Yang nomor 3, memperbagus dan memperindah baju, sendal, dan semacamnya. Memperbagus dan memperindah baju, sendal, dan semacamnya. Fitrahnya kita perempuan senang nggak tampil cantik? Senang, ya kan? Ada baju lucu. Perempuan tuh kalau belanja kan bukan selalu karena butuh, tapi karena lucu. Iya, Bener nggak? ketawa. Ih, lucu, ih, lucu gitu kan. Ya. Ya, ini ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Jadi sombong itu mau dia sekecil apapun tetap aja nggak akan masuk surga. Nah, ini makanya kita kan benar-benar butuh hati yang selamat ya untuk ngadep Allah ya. Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Makanya setan dekemnya di hati. Biar apa? Karena seberat biji sawi pun kalau ada rasa sombong, ana khairum minhu, aku lebih baik dari mereka, dari kamu, gue lebih soleha, gue lebih pinter, sedikit aja nggak bakal bisa masuk surga. Nah, lalu seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan laki-laki itu biasanya suka sama baju dan sendal yang bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Kata laki-laki tersebut. Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Berarti beda kan yang dimaksud sombong di sini. Nah, Rasulullah melanjutkan lagi, kesombongan itu adalah, ini definisi sombong ya teman-teman ya. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sombong. Pokoknya definisi sombong cuma 2 itu aja. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Jadi kalau ada teman-teman senang banget beli tas bagus, dimatchingin sama bajunya, dimatchingin sama sendalnya, dimatchingin sama cat mobilnya, nggak masalah juga. Kalau emang Untung mampu ini kerekam silakan. ya. Untung Iya. kerekam. Ya, misalnya aneh nih punya Rubicon nih warna ungu, warna oranye, gitu kan. Dari Misalnya garnisnya pembangunan warna jaya dia. oranye. Dari PU. Oranye Orang apa merah sih tuh? Oranye apa merah merah sih ya. dulu? Kok orang bawa sapu dong gitu Oh, Rubik. maaf ya, maaf. Rubicon merah dah. Winda pernah punya soalnya Mbak Cynthia, dia pernah pernah punya dia pernah. Yang versi mini ya, versi mini. Punya Rubicon merah. Dia emang senang merah misalnya. Jadi semuanya, saya punya teman juga gitu, suka banget warna merah. Sampai casing HP warna merah. Ya apa-apa warna merah. iPad-nya casing warna merah. Suka banget. Ya nggak masalah. Orang dia punya duitnya beli nggak pakai ngutang. Lah Gitu iya, kan ya. itu baru, Dia baru mau mampu, ngomong. ya kan? Nah sekarang gini. Lah katanya kita harus zuhud. Emang zuhud itu bagus. Tapi bukan berarti terlihat sengsara gitu ya. Zuhud itu, ya Sengsara. teman-teman harus bisa bedain. Zuhud itu dia itu sebenarnya mampu untuk memakai 1.000 kenikmatan, tapi dia cuma pakai 100. Itu zuhud. Kalau dia emang nggak punya, dia bilang dia zuhud itu salah, Bu. Hmm. Ya, Win. Kalau nggak ini sih, Win, nggak pakai Rubicon, gue zuhud. Emang nggak mampu aja. Tengil ya lagi nih. Fulana, kok nggak makan pizza sih, gitu kan? Nah, saya mah zuhud, zuhud, emang cuma bisa beli bayam gitu loh. Jadi nggak usah pakai, jangan mengkambing hitamkan zuhud ya. Mengkambing hitamkan zuhud. Kaya tapi dia sederhana. Beli tas
ratusan juta kan, tapi dia pakai tas harga 5 juta misalnya. Itu zuhud namanya. Kita bukan zuhud lagi kalau 5 juta, kita ngap. Bisa pakai Shopee Pay Later ntar ya. Oh, Jadi iya. kalau ngomong soal penampilan indah, ya penampilan bagus, ini ternyata di hadis juga disebutin ya, cowok itu pakaian dan sendal, benar nggak? Ya iya Hmm. deh, apalagi yang bisa dilihatin sebagai keindahan. Atau sekarang tambah tas ya, cowok itu kan topi, tas, pakaian, sendal, ketinggang, jaket gitu ya. Oke, kalau ngomong soal keindahan, kita ada loh contoh ulama yang senang tampil necis, senang tampil terbaik, yaitu Imam Malik. Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu dia itu kalau pakai baju, baju itu dari mulai bahannya dia pilih bahan yang terbaik. Ya, bahan terbaik berarti biasanya mahal dong, gitu kan? Bahannya terbaik, bahan bajunya. Lalu dijahit dengan model yang bagus. Lalu kalau makan dia pilih bahan-bahan makanan itu yang terbaik juga. Bahasanya beras tuh paling mahal berapa itu yang dia beli. Terus kalau beli buah-buahan kita mungkin di pinggir jalan bisa beli mangga, stroberi, dia mah di lunch market gitu ya. Gitu. Yang ratusan ribu per onsnya lah. Itu beliau mampu. Tapi ketika ditanya kenapa dia begitu milih yang terbaik segala macam, ya dia bilang ya ini untuk dia tuh mengagungkan nikmat yang sudah Allah berikan ke dia. Satu. Tapi nih lihat nih teman-teman, seumpama nanti teman-teman memang semampu itu juga aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari ketika berhadapan dengan ilmu Allah. Jadi Imam Malik ini kalau mau baca kitab, saya tanya malam ini siapa yang belum mandi ya. Imam Malik kalau mau baca kitab, dia itu mandi besar dulu. Mandi keramas segala macam, wangi-wangi, lalu ambil bajunya yang paling indah, dia pakai baju itu, dia duduk udah pakai parfum juga, baru dibuka kitabnya. Gimana kagak nempel ilmunya ya? Lah kita pakai daster, buka kitab tauhid. Ayo ngaku, siapa yang dibalik jilbabnya pakai daster? Deh, Saya, Saya enggak dong, ya. gede ngaku dong. Ya itu Tapi Mbak. dibalik ini kaos tipis, iya. Ya itu ya, itu berarti maksudnya gini, kalau kita lihat kayak gitu, berarti ya kekayaan itu benar-benar dimanfaatkan untuk di jalan yang Allah ridhoin. Ya, boleh menikmati kekayaan, kenikmatan yang Allah kasih silakan. Tapi yang rata, jangan cuman ketika kita lagi shopping saja, ketika lagi arisan, ketika lagi nongki, lalu ketika di rumah lagi sholat pakai daster, jangan gitu ya. Jadi tampil terbaik, tercantik, terharum di mana saja. Oke, Um, kata Ibu Mima ribet amat. Apa yang Balin? mau nanya tadi yang lagi sholat pakai daster. Eh, saya kan suka pakai daster kalau di rumah, ya ya. Iya, Tapi pas sholat itu saya lapisin dengan baju lagi gitu ya ya, kayak baju gamis gitu nggak apa-apa. Apakah nggak dasternya harus apa-apa. dilepas? Takutnya dalamannya daster jelek. Nggak apa-apa. Yang penting dasarnya bukan dasar yang udah robek-robek gitu loh. Bahkan kadang ibu-ibu begitu. Ada daster yang kebesaran dia yang paling enak dipakainya. Udah robek-robek masih dipakai. Ini kan daster yang terbaik ya. Ya dasarnya Itu paling nggak. masterpiece Ini tau Mbak, masterpiece. iya masterpiece tumbalin kata Winda tuh. Daster robek tuh Tapi masterpiece. tapi saya pakai baju gamis lagi di luarannya sebelum pakai mukena. Oh, oh lihat tuh Win. Pakai baju gamis lagi. Lain nama ente Win. Bener Mbak Balin bener. Itu nggak apa-apa ya ya. Nggak apa-apa banget. Kan dasar itu dalaman kita. Yang penting kita yang kita usahakan kelihatan. Walaupun sih saya pernah tuh di tas sama abah saya almarhum dulu. Kalau sholat itu misalnya nggak pakai baju gimana mau? Saya kan bingung jawabnya ya. Hmm. Ya nggak boleh bah. Loh kan kalau pakai baju juga tetapnya kelihatan. Ngeri kan? Ya tapi kan itu tadi. Kita kan dengan kasat mata kita biasa. eh, Artinya di sini dengan semampu kita yang kita tahu kita harus untuk aurat di hadapan Allah kan. Kayak tadi, kalau Mbak Lim bilang saya pakai dasar di dalam, di luar pakai gamis nggak apa-apa. Yang penting di luar itu baju terbaik yang kita bisa persembahkan kepada Allah Ta'ala. Ya, Kalau 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 suamiku tuh itu subuh. Kalau subuh tuh dia ribut banget. Pokoknya dia nggak boleh kalau subuh tuh anak-anak tuh pakai baju yang bekas dia tidur gitu. nah betul itu. Masa dong Cakep. kayak gitu. Saya setuju sama Bapak Ainun Jadi Pujo ini kalau Kuryawan.
Tapi zuhur, asar, maghrib, isya biasa aja. Maksudnya jadi subuh subuh tuh dia kalau misalnya anak-anak turun gitu kan, turun pakai apa sih, sholat Baju gitu kan, tidur. suruh balik lagi gitu. Jangan pakai daster yang itu bajunya. Sok-sok lingerie itu udah pakai baju dulu bener-bener baru sholat gitu. Subuh doang. Jadi kalau ngomongin lingerie berarti yang dimarahin bininya nih, nggak mungkin anaknya, Ya saya yakin. anak anaknya juga lingeriean lo nggak tahu kan? Lingerie itu apa sih? Bukan yang jangan yang konotatif dong. Jadi emang baju-baju tipis-tipis itu Oh, setelah yang bilang konotatif siapa? Ih, Ih, kepancing. ikan banget kepancing. Pokoknya ganti Tapi kan dulu zohor asar maghrib itu kan dia bukan pakai baju tidur kan, udah baju ya. rumah kan, nggak Pokoknya kalau masalah. kalau bangun tidur tuh dia nggak boleh pakai baju bekas tidur tuh nggak boleh dipakai buat buat sholat kan. Betul, Anak-anak kan kadang-kadang setuju. suka kan udah pakai mukena ayah, alah ganti dulu gitu. Betul. Itu sebenarnya gini sih, itu lebih kepada kesiapan mental kita. Makanya kan di perintah sholat itu bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama asyhadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama itu syahadat. Yang kedua wa iqamis sholat dan menegakkan sholat, bukan ngerjain sholat. Yang namanya negakin sholat, siapin semua-muanya, lahir, batin, hati, pikiran, semuanya siapin. Dengan kita menyiapkan penampilan terbaik kita, kita berarti udah benar-benar totalitas Ya, untuk ya. menghadap Allah. Gitu. Sebenarnya ngefek gak tuh, Win? Ngefek banget loh kalau kita masih pakai baju tidur, otomatis masih begini sholat Iya, emang giler gitu. Hilang. itu. Coba buktiin deh, Itu ya. yang Jadi itu yang emang menyebabkan sholat subuh di rumah kami jadi agak lama. Karena 5 orang ganti alhamdulillah, bajunya lama. Kayak mau alhamdulillah. kondangan lah pokoknya gue kalau subuh tuh. Asli. Menyala Bapak Ainun, ya. Sekarang kita di sini yang nomor 4, ya. Kita ke nomor 4, tidak menceritakan dosa dan menyembunyikannya. Rasulullah SAW bersabda, yang nomor 4 ya, tidak menceritakan dosa. Jadi nggak juga harus memamerkan, gini ya, maaf banget teman-teman. Kadang-kadang zaman sekarang ini artis-artis atau seleb atau siapapun gitu ya, ketika dia hijrah kemudian dipanggil kemana-mana, udah seperti ustazah. Padahal yang diceritakan adalah proses hijrahnya. Proses hijrahnya sebenarnya nggak harus terus-menerus digaungkan. Biarlah itu jadi kenangan manusia sama Allah saja sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa sih juga, zaman sekarang mungkin banyak orang yang bisa terinspirasi. Cuman kan khawatirnya kalau kita ngomong pakai kacamata tauhid, ya kan, yang membuat orang itu melakukan apa hijrah itu akhirnya karena dia, bukan karena Allah. Allahnya gitu. Nauzubillah sih, semoga sih tidak seperti itu. Nah, ini terkait dengan ini, maka Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, disimak baik-baik, setiap umatku dimaafkan dosanya. Nih ya, jadi insya Allah semua umat Nabi Muhammad tuh dosa-dosanya dimaafin. Kecuali orang-orang yang menampak-nampakannya. Dan sesungguhnya di antara orang yang menampakkan dosa adalah seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa di waktu malam, sementara Allah telah menutupinya. Lalu di waktu pagi dia berkata, wahai fulan, aku semalam udah melakukan ini dan itu. Padahal pada malam harinya itu dosanya telah ditutupi oleh Robnya. Dia pun bermalam dalam keadaan dosanya telah ditutupi oleh Robnya. Di pagi hari dia menyikap sendiri apa yang telah ditutupi Robnya. Itu Allah paling benci orang kayak gitu. Allah udah tutupin aibnya, udah Allah tutupin dosanya, pagi-paginya dia nyebarin. Kira-kira ada nggak kayak gini? Banyak. Ya, nauzubillah ya. Jadi kalau emang, nah tadi ada lagi ntar bisikan setan. Udah nggak usah ditutupin, kan kesannya lu munafik banget. Semalam lu bikin dosa, terus sekarang lu bikin berbuat baik. Nah itu kan itu setan juga tuh. Jadi akhirnya buat dia ngucapin, dikasih tahu. Demi biar nggak kelihatan munafik. Itu kan setan juga ya, nauzubillah ya. Astagfirullahaladzim dah. Yang penting kalau dia memang sudah bertobat, sudah terlanjur berdosa semalam ya sudah gitu loh. Nggak perlu juga semua orang tahu. Yang kelima, terkenal tanpa sengaja mencarinya. Ya, terkenal tanpa sengaja mencarinya. Orang ini sering banget sedekahan. Ya, lalu akhlaknya bagus banget. Kemarin saya di kelas ada contoh nih. Lagi ngobrol-ngobrol sama teman yang ini, kenal sama si Fulana. Ngobrol sama si ini, kenal sama si Fulana itu juga. Red, aduh, circle kita dia juga ya. Dan semuanya itu pesannya satu sama.
Fulana itu Masya Allah udah cantik, akhlaknya baik, eh, apa namanya, orang kaya pula, pinter pula, gitu ya. Terus sabar juga. Pokoknya bahasanya kita mau cari celah cacatnya nggak ada. Masya Allah barokallahu fiha, orang masih ada. Gitu lah maksudnya. Itu apakah dia mencari? Tidak. Dia pernah Hmm. dia pernah di hari pernikahan dia. Jadi paginya akad nikah. Malamnya tiba-tiba dia lumpuh dari leher sampai ke bawah. Lumpuh benar-benar nggak bisa bangun dari leher ke bawah. Dan dia mengidap autoimun juga yang cukup parah. Lumpuh dari leher ke bawah. eh Dia ketemu sama suami ini bukan dari pacaran tapi dari ta'aruf. Jadi ketemu hari itu juga, hari itu ketika lamaran sama hari itu. Belum kenal banget kan? Masya Allah, Allah emang kalau udah memasang-masangkan orang ya udah cantik sama ganteng, soleh sama solehah, akhlak dua-duanya baik. Dia sakit itu suaminya yang ngurusin semua muanya. Tadi ngasih makan, mandiin, sampai nyebokin terus sama dia. Pernah dibilang, karena orang tuanya dua-duanya ini kan bukan orang yang nggak mampu, mampu. Mau manggil suster, si suaminya nggak mau. Apa kata suaminya? Aku suami kamu, aku yang lebih wajib ngurusin kamu. Masya Allah. Ngiri nggak, Win? Gimana? Itu benar-benar suami yang ngurusin. Sampai berbulan-bulan, di bulan ke-6, lalu si sahabat saya ini bilang, dia nawarin suami buat nikah lagi. Karena dia nggak enak banget. Itu terjadi benar-benar sejak malam pertama. Dia itu dia langsung lumpuh. Kan nggak bisa ngelayanin kan. Nah kan ditawarin suami untuk nikah lagi dan suaminya nggak Masya mau. Allah. Dan dia umurnya juga dia apa, udah diprediksi sama dokter cuma 2 tahun. Nggak akan punya anak segala macam lah pokoknya. Nah saya ketemu dia beberapa tahun kemudian, kalau nggak salah saat hamil juga ketemu, apa setelah lahirin saya lupa. Yang jelas saya pernah ketemu dia di kondisi kayak kumisan gitu ya. Ternyata emang itu tadi ya, beberapa obat bikin kayak apa namanya, kayak payudara ngecil tapi malah kayak hormon laki-laki itu ada. Jadi dia kayak agak kumisan gitu. Padahal orang-orangnya putih gitu kan. Ya ini akibat obat Umi, tapi nggak pernah tuh mukanya itu sedih, masya Allah, selalu penuh senyum segala macem. Terus kata dokter cuma 2 tahun, ternyata alhamdulillah sampai punya anak, sampai anaknya sekarang udah sekolah, dan sampai sekarang beliau masih hidup bahagia sama suaminya di Oman kalau nggak salah, di luar lah gitu ya. Dia baru hijrah keluar. Ya gitulah kira-kira eh, contoh, maksudnya ya kalau kayak gitu kita penasaran apa nih? Ini orang tuh amalannya apaan ya, masya Allah ya gitu ya. Iya benar-benar. Iya, Masya Allah. Makanya dia bisa Tapi kayak bukan gitu. berarti jangan sampai kecil hati teman-teman yang nggak ngalamin itu ya. Kita nggak tahu ya amalan-amalan kita yang mungkin Allah pandang bisa jadi perhitungan di dalam itu kan bisa macam-macam. Ya, yang ini hanya contoh. Masya Allah. Dan benar-benar sampai sembuh autoimunnya. Jadi teman-teman yang mungkin punya autoimun harus yakin Bismillah. Lidain dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Kecuali kematian dan ketuaan. Gitu. Oke. Nah, terkenal tanpa sengaja mencarinya, saya kasih perkataan dari ulama, yaitu Imam Ibnu Qudamah dari kitabnya Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin 218. Beliau berkata, yang tercela adalah seseorang mencari ketenaran. Jadi tenar itu dicari-cari. Zaman sekarang kejadian nggak? Pengen banget orang terkenal kan, pengen banget FYP, pengen banget Pengen buat FYP. rame, banyak follower. Nauzubillah ya. Yang tercela adalah seseorang yang mencari ketenaran. Adapun adanya ketenaran tersebut dari sisi pemberian Allah tanpa diminta oleh seseorang, maka itu bukan tercela. Hanya saja keberadaannya merupakan sebuah ujian bagi orang-orang yang lemah. Iya benar. Jadi tenar itu ujian. Oke, ya di sini. Jadi 5 hal tadi itu kita ringkas dari kitab fikih ad-dakwah wa tazkiyatun nafs. Udah dicatat ya sampai 5 poin tadi ya. Itu tentang ria. Nah, ini masih judul, maaf ya teman-teman. Kita sekarang ngomongin lagi bahayanya penyakit ria. Kalau tadi kita ngomongin soal yang dianggap ria, tapi padahal bukan ria, sekarang bahayanya penyakit ria. Kita lihat surat An-Nisa ayat 142. Surat An-Nisa ayat 142. Eh, itu kalau kita kasih tema, surat itu, ayat itu adalah dia sifatnya orang munafik.
ya, tentang sifat orang munafik. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Nauzubillah, subhanallah. Ya, An-Nisa 142 ini digandengin dengan hadis dari Nabi SAW dari riwayat Bukhari Muslim nomor 657. Sholat yang dirasakan paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Mungkin kalau kita masih berat di Isya dan subuh, ya nauzubillah, jangan sampai kita jadi orang munafik ya. Jadi sholat yang dirasakan berat, paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat Isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka tahu keutamaannya, pasti mereka akan mendatanginya walau dengan merangkak sekalipun. Jadi Isya sama subuh itu, kalau orang tahu keutamaan menjaga sholat itu, sambil merangkak pun dijabanin gitu. Ya, satu ya, bahayanya penyakit ria adalah itu satu, berarti ria itu satu, dia sifatnya orang munafik. Yang kedua, yang kedua, sebelum sampai yang kedua, kita ke hadis dulu ya. Jadi ini terkait terkait dengan tadi bahwa dia itu sholatnya orang munafik, dia menipu Allah. Nah, maka kita gandengkan dengan hadis dari riwayat Muslim di buku kita halaman 126. Allah berfirman, Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan tidak aku terima amal syiriknya itu. Sholatnya karena orang, Allah nggak terima. Makanya ini ada suatu hari Rasulullah SAW bertanya pada para sahabat, Hai sahabat, kalian tahu nggak orang yang bangkrut itu apa? Gitu. Ada yang bilang bangkrut di perniagaan, di perdagangan, itu salah semua. Lalu mereka menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah menjelaskan, yang dimaksud orang yang bangkrut adalah orang yang ketika dia meninggal, nanti di akhirat dia ngadep Allah dengan membawa amalan yang banyak, amalan puasa, sholat, zakat, sedekah, segala macam itu udah banyak banget dia bawa. Ya kayak kita bawa nampan yang pokoknya numpuk tuh amalan. Lalu tiba di hadapan Allah, amalan itu semua ditiup sama Allah sampai tidak tersisa sedikit pun. Dia bertebaran seperti abu. Itu orang bangkrut. Dia pikir dia udah bawa banyak, tuh sekali tiup habis. Itu yang bangkrut. Kenapa? Karena ternyata dalam amalan-amalannya itu terselip ria. Ya, maka sekarang kita ke hadis selanjutnya. Ya, ini kita kembali ke nomor tadi. Pertama, bahayanya ria itu satu seperti sifat-sifat orang munafik. Nah, bahaya ria yang kedua adalah apa? Ria itu lebih berbahaya daripada fitnah dajjal. Dajjal aja udah ngeri. Ternyata ria itu lebih berbahaya dari fitnah dajjal. Hadisnya di buku kita halaman 127. Di sini Nabi bersabda, Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diri kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Beliau bersabda, syirik yang tersembunyi, yaitu seseorang mengerjakan sholat dan membaguskan sholatnya dengan harapan agar ada seseorang yang memperhatikannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, bentar, saya jelasin dulu masalah Dajjal. Hmm, Sekarang kita lihat di sini tentang Dajjal tadi ya. Jadi syirik tersembunyi itu ada ya. Ketika dia berdiri melakukan sholat, dia memperindah sholatnya karena dia pengen orang-orang tuh lihat. Ya, yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Sekarang catat dulu di catatan sedikit itu ya dari hadis tadi. Dia dibilang Al-Masih ini beda sama Al-Masihnya Isa ya. Masih ibnu Isa itu beda.
Kalau Lagi Nabi gitu Isa ya. masihnya itu I-nya panjang, Al-Masih ibnu Isa. Kalau ini Dajjal disebut Al-Masih karena dia ada dua arti. Ya, Dajjal itu disebut Al-Masih karena satu artinya itu yang berjalan di muka bumi dengan cepat selama 40 hari. Jadi Dajjal itu disebut Al-Masih maknanya adalah satu yang berjalan di bumi dengan cepat selama 40 hari. Yang kedua, yang dibukakan matanya. Ya, kita bisa lihat kenapa Ria itu lebih bahaya daripada fitnah Dajjal. Dan kenapa? Karena dia termasuk syirik yang tersembunyi. Nggak berasa kita udah melakukan kesyirikan. Jadi namanya syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersembunyi. Dalam riwayat yang lain ada juga bilang syirik saroir. Saroir itu tersembunyi juga. Apa perbedaannya Dajjal sama Ria dalam hal bahaya? Dajjal itu terjadinya di akhir zaman. Ya, sedangkan Ria bisa terjadi sekarang, setiap saat. Dalam Setiap sholat kita sehari bisa 5 kali sehari. Bener nggak? iya benar. Nah, ya. Dajjal terjadi akhir zaman, sedangkan Ria satu bisa terjadi sekarang, setiap saat, dalam sholat sehari bisa 5 kali sehari. Baru dalam sholat doang, belum sedekahnya, belum ngajinya, belum ini itunya. Yang kedua, apa? Yang kedua, menimpa orang-orang soleh. Bisa. Iya ya. Mm-mm. Jadi bahayanya ria itu dibilang lebih dari dajjal karena pertama bisa terjadi sekarang setiap saat dalam sholat, sehari bisa 5 kali sehari, bisa lebih dari itu. Yang kedua, dia pun menimpa orang-orang soleh. Kenapa? Karena tujuan setan emang itu bikin orang yang beramal punya perasaan ria. Setiap saat. Nah, sekarang kalau pernah dengar satu riwayat seorang sahabat Nabi SAW, misalnya Abu Musa Al-Ansori misalnya. Kan ada tuh nama sahabat Abu Musa Al-Ansori, dia itu suka banget membaguskan bacaan Qur'annya kalau lagi ada Nabi SAW. Kenapa? Dia mau menghibur hati Nabi, mau menyenangkan Nabi, bukan lagi ria, beda lagi ya. Nah, kita mungkin kalau niat buat nyenengin guru kita ya nggak apa-apa juga. Atau misalnya lagi di pengajian, atau lagi di situasi orang tua kita lagi sakit, kita pengen ngajiin, kita bagusin suara kita biar yang sakit atau ibu kita yang lagi kurang sehat seneng, nggak apa-apa. Jadi insya Allah bisa dibedain. Misalnya gini, contoh ya, saya mau kasih contoh kreatifnya Ria, ya. Apa Ria itu kreatif? punya, ya kreatifnya Ria itu ada beberapa kreatif contoh perilaku kreatif Ria. Maksudnya ria itu bisa berbalut dengan kemasan yang lain gitu loh. Misalnya gini, orang yang nyeritain tentang orang lain. Misalnya, ih orang tuh malas banget ya. Ih jangan sampai ketemu kayak gitu. Pelit banget dia. Lu mintain buat sedekah tuh ya Allah, gitu loh. Sebenarnya bukan nyeritain fulan itu tujuan dia. Dia pengen nunjukin bahwa gue nggak sama lo kayak dia, gitu loh. Ya kan? Dia tuh maksudnya biar pendengar itu paham bahwa dia tuh nggak seperti itu. Dia tuh sebaliknya, dia dermawan, dia rajin, sholat malam, rajin belajarnya. Secara nggak langsung dia pengen semua supaya para pendengar itu tahu bahwa dia itu punya amal ibadah yang beda dengan si fulanah yang diceritain. Nah ini yang dibilang model riak terselubung ini paling buruk ini. Kenapa? Udah nyeritain orang, ya kan, ngegibah orang, dia udah terjumus, dia kalau kalau gibah, kalau riak dengan jalan ini ya, ini kita kenapa tadi bisa bilang kreatifnya riak, kan dia punya banyak jalan. Nah kalau lewat jalan ini dia langsung melakukan dua dosa sekaligus dalam satu kali hentakan. Satu dia udah menggibah dosa saudaranya, menggibah saudaranya, kedua dia sudah riak ya. Dia langsung terjerumus dalam dua dosa di waktu yang sama. Pertama menggibah saudaranya, kedua dia ria. Dua-duanya itu kan dosa besar. Ria itu dosa besar, menggibah dosa besar.
Ya selain itu kejamnya si orang ini dia sudah menjadikan saudaranya itu sesuatu yang dia gibahi, jadi korban. Demi buat apa? Demi buat memamerkan amalan solehnya dia. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu ria yang pertama, kreativitas ria ya. Ini ada beberapa hal soalnya, jadi teman-teman harus tahu. Kedua, eh, orang menceritakan nikmat Allah atas dia, nikmat Allah, karunia Allah yang udah diterima, ya. Tapi dia tujuannya biar para pendengar itu paham bahwa dia itu orang soleh gitu loh. Ih, ya Allah, masya Allah, keren banget sih. Nah, makanya ngeri ya kalau menceritakan proses hijrah tuh ngeri, ya kan? Setan itu 24 jam loh, ingat loh, tiap detik loh ya. Nih Iya, iya. saya lagi begini juga bisa jadi di setan lagi bisik-bisik nih, kan gitu kan. Ya kemarin nonton apa sih ya? Siapa sih? Yang mantan apa sih? Yang mantan itu yang di penjara tuh siapa? Kok gue lupa namanya ya? Yang orang PAN tuh, orang partai siapa? Angelina, Ya, nah ya itu Angelina Sonda. Dia cerita tuh perjalanan hijrahnya. Aku udah pengen sampai. lihat HP ayah, Oh, boleh. Boleh. Tapi jangan lama-lama ya. Ya dia Terus, waktu mama, awal memang mama, itu mama. apa Ah, memang inspired, lama-lama kok kalau apa diam ini? dulu, diam dulu. Ini kalau aku dengerin aku udah pengen SMP itu, mama lagi aja ya. Iya udah soalnya jangan ngangin mama ngaji makanya. diem dulu loh. Udah Diam boleh dulu, ngomong belum diam sekarang, dulu. Cang? Udah, Cang. Udah kabur orangnya. Kenapa, kenapa, Win? Iya, waktu dia cerita tentang perjalanan hijrahnya waktu awal-awal tuh seru itu kan. Memang wah, apa ya memang inilah apa mengharukan, Iya, inspired. Masya Allah, dia sampai hatam Quran kan ya, kalau nggak salah Iya, ya, di heeh. penjara Tapi ya. kalau lama-kelamaan karena durasinya jadi panjang jadinya kelihatan banget gitu, language-nya body language-nya udah mulai nggak enak gitu kan, ceritanya jadi Ya itu macam-macam. tadi, banyak setan berbentuk manusia yang mancing-mancing buat dia menceritakan amal solehnya. Ayo dong, ceritakan pengalaman hijrahnya. Ngeri kan? Setan Males. berwujud manusia begitu, ya. Nah, kemudian jadi orang ini menceritakan nikmat dan banyak yang karena Allah pada dia biar buat menunjukin bahwa itu orang yang soleh. Karena hal itulah maka dia juga berhak untuk dimuliakan oleh Allah. Makanya dia banyak banget dapat apa namanya kemuliaan-kemuliaan. Aku tuh nggak pantas sebenarnya, tapi ya Allah emang kayak gitu ya. Ya. Kedua, ketiga memuji gurunya dengan pujian setinggi langit agar dia terkena juga imbas pujian tersebut. Karena apa? Karena dia adalah murid sang guru yang dia puji setinggi langit tersebut. Ada orang kan bisa muji-muji emang tuh Ustadz ini masya Allah bla, bla, bla. Jadi dari ceritanya jadi orang jadi tahu bahwa oh dia ternyata muridnya, oh dia deket banget, oh dia sering ikutin halakohnya dia. Nah, khawatirnya dalam cerita tersebut dia cuma pengen lihat bahwa gue muridnya dia loh, gitu ya. Pada hakikatnya dia berarti orang kayak gini pada hakikatnya dia sedang memuji dirinya sendiri. Ya bahkan dia memuji itu secara langsung tanpa dia sadarin. Syekh Fulan atau si Ustadz itu ya sangat tinggi ilmunya, Masya Allah. Ngalahin syekh-syekh lain, Alhamdulillah saya udah pernah menimba ilmunya selama sekian tahun. Nah, di situ tuh tempat riaknya itu. Belagunya ya. Belagunya Ya kan, berasa. nggak berasa kan ya, nauzubillah. Keempat, ini kalau kata orang, apa namanya, merendahkan diri, menaikkan mutu, apa gimana tuh? Di sini bahasanya merendahkan diri tapi dalam rangka untuk ria supaya dia dipuji bahwa dia adalah orang yang low profile alias rendah hati. Ini yang disebut dengan merendahkan diri demi meninggikan mutu. Nah, benar dah. Ya. Yang kelima apa? Yang kelima, ini mungkin ada juga di yang mungkin teman-teman temui di medsos ya. Menyatakan kegembiraan dia akan keberhasilan dakwah seperti banyaknya orang yang menghadiri pengajian atau banyaknya orang yang mendapat hidayah tapi dengan niat untuk menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut karena kepintaran dia dalam berdakwah gitu ya. Alhamdulillah loh, Masya Allah nih komunitas kita nih sudah banyak loh yang hijrah dari sini bla 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 bla, kayak gitu. Oke. Keenam, jangan di situ dong sayang, jangan tolong dong, jangan ayah ya, tolongin dong. Tolong dong itu. Iya, tolong di kamar aja jangan keluar.
Keenam, yang keenam, orang itu menyebutkan bahwa orang-orang yang menyelisihi dia telah mendapatkan musibah. Dia ingin menjelaskan kepada orang-orang si pendengarnya bahwa dia itu seakan-akan kayak wali. Pokoknya nggak tahu aku ya, aku nggak pernah sih doanya buruk-buruk, tapi selalu udah terjadi sesuatu sama orang-orang yang jahat sama aku. Cie. Serem banget itu, serem. Ada yang ngomong kayak gitu sama saya pernah. Pokoknya yang jahat sama aku pasti kejungkel. Dia si ini tuh, Mbak. Tahu kan Mbak kayaknya gitu ya. Ini udah terang-terang banget gitu ya, nauzubillah. Siapa dia wali? Ya wali murid iya gitu ya. Nah, ini bentuk tazkiyah, bentuk rekomendasi diri sendiri dengan cara yang terselubung. Tazkiyah itu merekomendasi diri sendiri dengan cara yang terselubung. Ketujuh, Ketujuh, dia menunjukkan atau dia memamerkan kedekatan dia kepada para dai, ustadz, orang soleh gitu ya. Seakan-akan dia itu dekatnya itu dengan para ustadz itu menunjukkan bahwa dia itu memang udah bagian dari mereka, bagian dari orang soleh tersebut. Padahal kemuliaan di sisi Allah itu bukan diukur dari dekatnya kita kepada para ustadz atau syekh, tapi dari ketakwaan. Tetap ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku, yang paling mulia dari kalian di sisiku adalah orang yang paling bertakwa. Allah nggak bilang yang paling dekat sama Rasul, yang paling dekat sama Syekh, dekat sama Ustadz, nggak ada. Ya ternyata kedekatan terhadap Ustadz, ulama, Syekh, orang soleh itu juga bisa jadi ajang pamer dan persaingan. Apalagi masih ada orang yang berpoligami, lalu dia pamerin poligami tersebut. Dia berkenalan dengan orang lain, dia sebutin di sini 1, 2, 3, 4. Dengan Itu dalih lihat pengen aja. syiarin sunnah. Ya, dia pengen syiar katanya. Tapi dalam hati lagi pamer, ria bahwa dia itu bisa poligami. Dia memamerkan ibadah juga termasuk dalam ria. Poligami itu kan sunnah itu ibadah. Udah nggak boleh dipamerin gitu. Ya. Nah, inilah beberapa bentuk ria yang terselubung, yang nauzubillah jangan sampai kita mengalaminya. Oke, sekarang kita ke subjudul lagi yang tadi ya, pertama udah sifatnya orang munafik, lebih baik dari fitnah dajjal, lebih ganas daripada serigala yang lapar. Ya, kemudian Ya, baik. bahaya riak tadi ya. Bahaya riak tadi itu saya tambahin ya, dia itu menghilangkan keberkahan dan menghapus pahala. Insya Allah sudah ada ya yang tadi yang dibilang, tahu nggak orang-orang yang bangkrut kayak gitu. Ya kayak misalnya Nabi pernah juga ngasih, bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, astagfirullahaladzim. Di Al-Baqarah 266. Al-Baqarah 266 ini, apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin punya kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Lalu datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Itu contohnya ya. Kalau udah ada ria itu udah berkah hilang. Kalau udah keberkahan gak ada itu tadi harta itu bukan jadi nikmat tapi malah jadi bala ujian. Nah, kemudian kita lihat lagi Al-Baqarah 264. Masih dalam bahaya ria tadi ya. Al-Baqarah 264. Coba siapa yang udah ketemu baca terjemahannya karena ini bagus banget untuk teman-teman yang mungkin bantuin orang, yang mungkin bersedekah, bagaimanapun tiba-tiba di depan sana sifat itu orang mungkin nyakitin kita atau nggak menyenangkan, kita tetap ingat ayat ini. Al-Baqarah 264. Jangan cuma Siapa yang udah ketemu baca. Apa-apa kan kamu? udah tidur tuh 264 ya. Saya baca boleh, Boleh dong. Monggo. Silakan Mbak Prita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya Sebentar Mbak karena Prita. Mbak ria. Rahma dibikin dulu. Mbak Rahma di-mute dulu tuh. Mbak Rahma kebuka deh. Tuh Mbak Rahma. Mbak Rahma di-mute sayang. Ini Mbak Prita lagi baca terjemahan. ya ampun
Monggo Bapak Rita lanjutin. Oke, makasih Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Masya Allah ya. Subhanallah ya. Artinya di sini bersedekah pun orang kalau udah terjangkit ria ngeri ya. Depan manusia dia senyum ramah. Tak giliran tuh orang minta dia ngasih dalam keadaan tidak ada yang melihat, dia menyakit-nyakiti si penerimanya. Atau ketika sudah menerima sedekah itu dia menyebutkannya di hadapan orang banyak. Ya mungkin kalau zaman sekarang itu tadi kayak orang yang bersedekah berbagi kadang pakai foto. Nah, lama-lama kasihan juga gitu ya perasaan orang yang menerima itu. Jadi kalau bisa ngasih itu benar-benar kita jaga perasaan yang menerima, jangan sampai merasa kehormatannya kita robek-robek seperti itu ya. Nauzubillah ya. Maka di sini Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ini kita baca lagi hadisnya, aku adalah sekutu yang paling tidak memerlukan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan dengan menyekutukan aku dengan selainku, aku akan meninggalkannya dan sekutunya tersebut. Nah, di sini nanti di padang mahsyar nanti ya dari Abu Sa'ad bin Abu Fadullah Al-Ansori dia berkata seorang sahabat Nabi, apabila Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terakhir pada hari kiamat nanti, di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, maka akan ada seseorang penyeru yang menyeru, barang siapa berbuat syirik yang dikerjakan untuk selain Allah, hendaknya dia meminta balasan kepada selain Allah tersebut. Sesungguhnya Allah tidak membutuhkan sekutu. Jadi kalau ada dulu di dunia diamalannya karena orang lain, karena bosnya, karena partner kerjanya, kalau dia nggak ngambil muka, ibaratnya dia nggak akan dapat keuntungan, nanti di akhirat dia disuruh minta balasan pahala dari orang-orang yang dia tujukan tersebut. Kan nauzubillah ya. Sedangkan di akhirat nanti kita semua butuh sama kebaikan walau sedikit apapun. Saking butuhnya kita semua dengan amal kebaikan kita, hatta ya sampai nanti di akhirat nanti itu seorang bapak aja nggak mau berbagi sama anaknya. Itu loh. Ini menggambarkan betapa kita butuh sama kebaikan walau sedikit sekecil apapun. Nah sekarang zaman sekarang orang tuh kadang-kadang enteng yang nyebut apa? Gak apa-apa deh transfer pahala. Ah gibah deh gue, gak apa-apa deh gue transfer pahala. Gue baik banget kan ya transfer pahala. Enteng sekarang nyebutnya, entar di akhirat bangkrutnya berasa. Nauzubillah semua, nauzubillah. Ya. Nah, kita masih ngomong bahaya riak lagi ya. Apa bahayanya riak tadi? Dia itu menjadi jalan tercepat menuju neraka. Jadi kalau teman-teman nanya cara instan menuju neraka, tutorial menuju neraka dengan instan ya adalah ria. Gitu ya. Iya, ini emang begitu. Nah, sekarang disimak hadisnya saya bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisap pada hari kiamat adalah seseorang yang mati syahid. Ya, lihat ya. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan hingga dia tahu dengan jelas apa balasan buat orang yang mati syahid. Lalu Allah bertanya sama dia, apa yang sudah kamu lakukan di dunia, wahai hambaku? Kata Allah kepada si orang yang mati syahid ini nih. Dia menjawab, aku berjuang dan berperang demi engkau ya Allah hingga aku mati syahid. Lalu Allah berfirman apa? Kamu dusta. Sebenarnya kamu itu berperang bukan karena aku dan bukan untuk aku. Melainkan supaya kamu disebut-sebut sebagai seorang yang berani, lalu kamu disebut dengan syuhada. Nah, serem kan? Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Lalu diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Satu ya, orang yang mati syahid. Lalu datang lagi orang yang kedua. Dia orang ahlul Quran. Ahlul Quran dan dia mengajarkannya. Lalu Allah tanya lagi, Allah liatin dulu nih kenikmatan yang dia akan terima sebagai ahlul Quran. Lalu Allah bertanya, apa yang udah kamu perbuat waktu di dunia? Kata dia, aku telah belajar ilmu dan mengajarkannya. Aku juga membaca Quran karena engkau ya Rob. Lalu Allah berfirman, kamu bohong, kamu dusta. Kamu tuh belajar ilmu dan mengajarkannya, dan juga kamu baca Quran supaya dibilang kamu tuh orang yang mahir dalam membaca Quran. Dan supaya kamu dibilang orang yang paling berilmu. Dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Iya, orang itu meninggal dalam kondisi semua orang taunya dia ahlul ilmu, ahlul Quran.
Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat supaya orang ini dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Langsung. Ini dihisap yang pertama loh ya. Jadi kan kalau kita ngomong soal hisap kan antriannya panjang. Teman-teman yang sudah pernah umroh tahun-tahun yang baru-baru ini kan pasti udah ngerasain tuh ya namanya antri untuk masuk raudhah. Nauzubillah min dzalik deh. Ya itu sampai luar pagarnya Masjid Nabawi. Terus saya ngeliatin Masya Allah ya Rasulullah ketemu engkau susah amat. Saya mikirnya gitu dulu nangis banget rasanya ya. Dihisab nanti lebih panjang lagi kan dari umat awal sampai akhir. Tapi yang dipanggil duluan adalah orang yang mati syahid, orang yang ahlul Quran, yang ketiga orang yang dermawan. Ya, saya lanjutin hadisnya dan dari panggil lagi orang yang ketiga yaitu orang yang waktu di dunia dia diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Lalu dia menginfakkan hartanya semua. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga dia tahu dengan jelas. Maka Allah bertanya, apa yang sudah kamu perbuat waktu di dunia? Orangnya menjawab, saya telah meninggalkan harta saya. Saya nggak ninggalin sedikit pun daripada harta saya, melainkan saya infakkan semuanya di jalan yang engkau ridhoi ya Allah. Lalu Allah berfirman, kamu dusta. Kamu nggak melakukan itu karena aku. Kamu cuma biar pengen orang bilang kamu tuh dermawan. Dan kamu kan udah dibilang seperti itu waktu kamu meninggal. Si dermawan ini udah meninggal, bla 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 bla. Apa yang terjadi? Orang itu diperintahkan untuk dicampakkan ke dalam neraka sedalam-dalamnya. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini hadis dari Imam Muslim nomor 1905. Monggo dicatat. Ya, hadis dari Imam Muslim nomor 1905. Sekarang kita lihat lagi nih, biar kita jadi aware juga. Bahayanya ria itu apa? Dia itu menjadi sebab kelemahan dan kekalahan kaum muslimin. Jadi kita itu akan jadi kuat kalau selama hati kita bersih. Maka dengan adanya ria, dia bisa menjadi sebab kelemahan dan kekalahan kaum muslimin. Dari Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya bahwa dia menyangka bahwa dia memiliki keutamaan di atas orang selainnya dari kalangan para sahabat. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menolong umat ini karena adanya orang lemahnya. Dengan doa mereka, sholat mereka, dan ikhlasan mereka. Artinya di sini gini loh, kalau ada orang hebat nih di negeri ini, Indonesia ini, sebenarnya yang bikin negeri kita tetap selamat bukan karena orang hebat itu, tapi karena adanya orang-orang lemah yang dengan kelemahan mereka, mereka tetap menjaga sholat dan menjaga doa-doa mereka. Gitu loh, gitu ya. Kita nggak ketimpa musibah ini sebenarnya karena doa orang-orang lemah di antara kita, Mbak, di sekitar kita. Jadi artinya kita udah bisa lihat ya di sini bahwa ria itu bisa menyebabkan kekalahan dan kelemahan umat. Ya, eh sekarang kita soal yang ketujuh terakhir insya Allah sebab bahaya ria itu adalah apa dia? Sebab kehinaan seseorang. Dari Jundub al-Alaqi radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperdengarkan amalannya, niscaya Allah memperdengarkan dengannya, dan barang siapa memperlihatkan amalannya, niscaya Allah memperlihatkan dengannya. Jadi dikasih, dia pengen pamer, ya sok, mangga dilihatin sama Allah ke orang-orang. Dia pengen orang-orang tuh dengar amalan dia, silahkan. Kalau semua orang dengar, tapi entar di akhirat jadi hitung-hitungan, auzubillah ya. Ini hadis dari Muslim nomor 2987. Nah sekarang teman-teman kita kan yakin ya ibadah kita tuh mungkin tidak akan murni aman dari riya, benar nggak? Kita dikasih dikasih apa namanya? Biar kita aware lagi ya. Bagaimana dong hukumnya kalau ibadah kita itu udah kecampur sama riya? Kadang-kadang dari awal udah berusaha khusyuk nih, tapi di tengah-tengah ada aja. Eh, Bang Indahnya lagi sholat, Masya Allah. Oh, dia langsung bunga nih, kembang kempis nih, wah, asik, gue dilihat lagi sholat. Tadi lagi di awal udah khusyuk dia. Ada aja tuh setan punya cara kan. Nah, sekarang kita coba lihat hukum ibadah yang tercampur dengan ria itu ada 3 macam. Ya, Oh, lagi. hukum hukumnya ibadah yang kecampur ria itu ada 3 macam. Supaya kita paling enggak gini loh kalau kata Ali bin Abi Thalib. Paling enggak kalau kita nggak dapat semuanya, jangan kehilangan semuanya gitu ya. Itu kaidahnya. Hukum yang apa? Hukum ibadah yang tercampur dengan ria ada 3 macam. Hukum ibadah yang tercampur dengan ria ada 3 macam. Pak Ainun, saya dapat dong Pak Ainun kacang beginian beli di Shopee. Ih, dia doyan banget tuh.
Kacang Saya hijau. doyan nih. Kalau ada mau ngasih hadiah, ingat cari ini saja. Astagfirullahaladzim. Ini bukan riak lagi nih, pelamitan ya. Itu susah dicari itu kacang gitu. Ih, kata siapa di Shopee ada, beli Shopee, 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 Shopee. Nggak, halal nggak tuh halal apa? Yang pertama, ya hukum ibadah yang tercampur dengan riya ada 3 macam. Yang pertama, kalau yang menjadi pendorong ibadah dia itu murni, benar-benar pengen dilihat sama orang dari awal, ya, kayak orang yang sholat karena pengen dilihat oleh manusia. Jadi dari awal udah tahu nih, udah langsung berniat pengen memperbagus. Ya, nggak ada sedikit pun tujuannya buat Allah, maka ini merupakan syirik dari dan ibadah tersebut batil, nggak sah. Jadi dari awal ke akhir itu ibadah itu udah syirik dan batil. Batil maksudnya tidak sah sholatnya. Dari awal dia sudah niat memang biar dilihat, dari awal udah niat memperbagus karena manusia, maka ini merupakan syirik dan ibadah itu tidak diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Insya Allah saya yakin teman-teman di sini tidak masuk ke golongan yang pertama ini ya. Yang kedua, saya nggak kecepatan kan? Kalau udah kecatat yang pertama ya. Sekarang yang kedua, kalau riaknya itu masuk di tengah-tengah ibadah, ya. Kalau riaknya itu mencampuri ibadahnya itu di tengah-tengah, ya. Artinya ketika dia mulai mau sholat, niatnya itu intensitasnya itu masih murni nih, karena Allah ikhlas. Tahu di tengah-tengah sholat muncul riak. Gimana hukumnya? Nah, sekarang kita jelasin ya. Gimana hukumnya? Atau di tengah-tengah udah rakaat ketiga mulai riak tuh di rakaat ketiga. Rakaat 1 sama 2 dia selamat. Rakaat ketiga mulai hidungnya kembang kempes dilihat sama orang. Gimana nih? Kalau ibadah itu tidak saling berkaitan antara akhir dan awalnya, maka bagian awal ibadahnya itu sah, sedangkan akhirnya yang kecampur riya itu jadi batal. Ya, misalnya misalnya dia punya 100 rial, ya, dia udah siapin buat sedekah 100 rial. Terus dia pun bersedekah nih yang 50. Dia sedekahnya dua kali kejadian nih. Waktu dia sedekah 50 itu dia ikhlas. 50 selanjutnya dia kecampur riya. Maka sebenarnya yang keterima sama Allah cuma yang bagian pertama tadi yang sah. Sedangkan bagian keduanya batal. Itu kalau sedekah, kan nggak ada kaitan duitnya 50 dengan 50 kedua. Ini sekarang urusannya sholat nih, gimana caranya nih? Sedangkan sholat itu kan dari rakaat pertama sampai rakaat keempat berhubungan. Nggak bisa kehitung, nggak bisa kita pisahin kan. Nah, kalau riaknya datang di tengah-tengah sholat, gimana? Ini ada 2 keadaan. Kita lihat dulu si yang bersangkutannya. Pertama, kalau dia emang udah berusaha menolak riak tersebut, dan dia mulai merasa nggak tenang karena ada perasaan itu, dia kesel banget gitu loh. Ih, astagfirullahaladzim, kenapa sih ada perasaan kayak gini gitu kan ya. Maka insya Allah ibadahnya ini nggak terpengaruh terhadap perasaan riak yang datang itu. Kita kasih hadis yang tadi Sadar ya. gitu maksudnya. Cepet, Hah? dia cepet sadar atau gimana maksudnya tuh? Iya, dia sadar ini ria dan dia berusaha menghapus perasaan itu. Dan dia gedek banget dengan perasaan yang datang itu gitu loh. Ya, dia nggak suka. Maka di sini hadis dari Nabi SAW, teman-teman bisa ini insya Allah udah direkam, nanti kalau mau dengar lagi bisa dibuka lagi. Allah memaafkan umatku dari segala yang dibisikkan dan dikatakan hatinya selama belum dilakukan atau diucapkan. Jadi Allah memaafkan umatku dari segala yang dibisikkan dan dikatakan oleh hatinya selama belum dilakukan atau diucapkan. Artinya kalau julid sama orang pun kalau masih di hati, Allah maafin. Yang penting jangan diucapin. Nyinyir, julid, ya. Ngatain orang, hitam amat tuh orang, ya ampun, perasaan dulu ketemu biasa aja, kenapa sekarang jadi ya. Itu dalam hati aja. Ya. Ada emang setan itu nauzubillah ya. Berarti apa tadi? Iya maksudnya Memaafkan seorang hamba yang hanya mengucapkan, hanya Allah Allah memaafkan. Ini Nabi yang ngomong kan. Allah memaafkan umatku
Ya, Allah memaafkan umatku dari segala yang dibisikkan dan dikatakan hatinya selama belum dilakukan atau diucapkan. Makanya kalau kita bilang siapa sih yang kemungkinan punya perasaan dengki? Semua kita punya potensi untuk merasa dengki. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ya, teman-teman, ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semua kita punya potensi untuk dengki sama orang lain. Tapi orang beriman menyembunyikannya dan mohon ampun pada Allah. Orang munafik menampakkannya. Nah, maka kita dikasih doa sama Allah Ta'ala di surat Al-Hasyr ayat 11. Apa? Rabbana ghfir lana dzunubana wa ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doanya biar kita enggak keterusan dengkinya. Karena yang namanya merasa dengki sama nikmat orang lain kemungkinan sih kita rasakan. Maka kalau kita sedang berusaha terus dalam keadaan iman pada Allah, ketika merasa seperti itu segera baca doa ini. Kita harus tahu nih tipsnya. Kalau lihat orang lain dapat nikmat, alih-alih kita turutin perasaan dengki, mendingan kita langsung doa. Ini tips dari ulama. Jadi apa yang kita harus lakukan ketika lihat orang lain dapat nikmat, segera angkat tangan dan berdoa juga sama Allah. Dalilnya di mana? Dalilnya ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, lihat Maryam punya makanan banyak, Nabi Zakaria nanya, ini dari mana? Kata Maryam, ini dari Tuhanku. Jadi dikirimin langsung kan makanan dari surga kan Maryam itu. Nah, Nabi Zakaria melihat nikmatnya Maryam itu dia langsung angkat tangan. Gitu ya. Dan terkabul doa Nabi Zakaria, dapatlah dia dikaruniai anak. Gitu loh. Jadi tips kalau kita lihat saudara kita, teman kita dapat nikmat, kita langsung berdoa. Minta sama Allah sesuatu yang kita pengenin. Jangan nurutin perasaan dengki di hati kita. Atau kita doa dulu biar kita nggak punya perasaan dengki, lalu kita minta apa yang kita pengenin pada Allah. Ingat ya, doanya itu di surat Al-Hasyr ayat 11 kalau nggak salah. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Oke. Ya tadi misalnya orang sholat 2 rakaat, dia udah ikhlas karena Allah, ya kan? Di rakaat kedua dia ria, tapi dia segera nolak perasaan itu, maka insya Allah itu tidak mempengaruhi sholatnya sama sekali. Ya, itu yang pertama ya Win ya, dia nggak tenang, langsung nggak nyaman dengan perasaan ria tersebut dan dia berusaha menghalaunya. Kalau yang kedua, dia merasa tenang dengan perasaan ria ini dan dia tidak berusaha untuk menolaknya. Gimana? Saya tanya nih Mbak Wiwi. Kalau dia merasa tenang dengan datangnya perasaan ria ini dan dia nggak merasa keganggu dan dia nggak berusaha menolaknya, berarti gimana status ibadahnya? Sholat ya. Ditolak ya, Ustazah? Yes. Jadi batal semua ibadahnya karena ibadah tersebut akhirnya dibangun dari awalnya dan dia saling berkaitan. Ya, misalnya orang sholat 2 rakaat ikhlas pada Allah, rakaat kedua muncul ria. Karena dia merasa ada orang yang melihatnya, dia malah merasa tetap tenang dan dia nurutin perasaan ria tersebut, maka batal sholatnya karena keterkaitan antara si rakaat kedua dengan rakaat yang pertama tadi. Karena kan udah ikhlas di awalnya, tapi karena dia nggak berusaha melawan perasaan ria tersebut. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, eh, riya yang muncul setelah selesai ibadah. Riya yang muncul setelah selesai ibadah. Sebenarnya ini nggak ngaruh. Ya sebenarnya nggak ngaruh. Ya paling masuk ke sum'ah juga sih kalau dia itu tergantung intensitas si orang tersebut. Udah selesai sholat baru ketahuan sama orang misalnya dan dia juga biasa aja perasaannya nggak emang nggak kepengen gitu untuk riya gitu ya. Tapi muncul gara-gara mungkin kelihatan segala macam itu muncul tapi dia udah selesai ibadahnya ini nggak ngaruh nggak mempengaruhi ibadahnya tadi karena alhamdulillah dia selamat nih dari awal sampai akhir udah masih tetap jalur ikhlas begitu udah selesai salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 5 menit kemudian lagi zikir atau orang ngelihat datanglah perasaan riya di hatinya yang sholatnya tadi itu selamat kecuali ya pakai tanda bintang kecuali kalau ada kelaliman yang dilakukan, misalnya dia menyebut-nyebut sedekahnya. Ini kan tadi sholat tuh. Ini urusan sedekah nih. Udah selamat dia dari awal ke akhir, selamat dari ria. Tapi dia nyebut-nyebut.
Apa kita ke Al-Baqarah yang tadi 264. Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Maaf. Eh, Yang nomor 3 tuh ria yang muncul setelah ibadah. Biasanya kan ada beberapa momen yang misalnya kita habis ibadah terus kita ngerasa lebih tenang, lebih bahagia gitu ya. Terus di dalam hati sendiri aja gitu, even gak ada orang lain, tapi kan ada perasaan-perasaan ya senang aja gitu. Itu masuk ria gak sih? Enggak ya? enggak. Selama masih di dalam hati ya, belum diucapkan ya. Insya Allah itu nikmat tersendiri yang hadiah dari Allah. Memang kan orang yang kan udah janji Allah di Quran. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati jadi tenang. Yang Winda rasain tenang kan? Tenang yang nggak bisa kita gambarkan kan? Ya itu Hmm. udah janji Allah kepada orang yang bertakwa kepadanya, pada orang yang beribadah demi mencari kedekatan pada Allah. Itu bukan ria. Malam-malam juga mau ria kemana lu? Status SW gitu? Ups, tiba-tiba kebangun nih tahajud deh. Gue pernah. Baru ria. Kita udah tahu definisi ria, udah tahu bahayanya. Sekarang Itu ya tuh kita kan kacang tentang kecil, itu kan kacang hijau kan kecil-kecil ya, nggak bisa sambil nyambi sambil makan makanya. Kacang maaf itu. ya teman-teman, maaf ya Redo ya. Iya. Kita udah tahu bahayanya. Sekarang kita harus tahu apa obatnya, Hmm. ya. Mau tahu apa mau tahu banget? Betul banget dong. Obat penyakit riak dan sum'ah. Udah tahu obatnya, biar kita kalau kejangkit insya Allah langsung berobat. Biar nggak sampai ke dalon. Jangkit nggak tuh bahasanya ya bener. Sumpah. Yang pertama, karena jadi mencatat sekali aku. Saya sebutin pelan-pelan, teman-teman coba catat pakai Latin. Terus saya kasih tahu artinya. Allahumma Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaq was Minas sum'ah syirki apa? minasyirki wan nifaq. Nifaq itu munafik ya. Wan nifaq was sum'ah waria. Kalau jelas ya. Allahumma ini inni auzubillah a'udzubika minasyirki. minasyirki wan nifaq was sum'ah waria. Berarti apa obat penyakit riya dan sum'ah? Satu dengan doa. Ya, satu dengan berdoa. Dan doa yang saya kasih tahu tadi adalah doa yang Rasulullah ajarin. Buat kita minta perlindungan dari perasaan riya dan sum'ah. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaq was sum'ah waria. Yang kedua, biar kita tahu dan nggak ngiler untuk merasa riya apa. Yang kedua, kita harus tahu hakikat dunia dan akhirat. Ya, kita harus tahu hakikat dunia dan akhirat. Dunia itu apa? Dunia itu cuma tipuan. Dunia itu cuma senda gurau. Ya, dunia itu cuma sementara. Dunia itu emang tempatnya berjuang. Dunia tempatnya setan bergentayangan. Dunia tempatnya kita berperang melawan para setan itu. Gitu kan? Dengan segala cara. Akhirat itu tempat yang kekal, tempat hisab, tempat yang kita kalau bisa selamat dari semua hal-hal yang mengotori atau mencemari atau mengurangi pahala kita. Nah kan kalau kita tahu hakikat hidup dunia dan akhirat, kita berarti caranya gimana? Kita harus benar-benar banyak membaca, baca ayat-ayat Allah, baca hadis, baca tentang hakikat dunia, gitu ya. Nah di antara hadis yang menggambar tentang dunia ada hadis yang dari Jabir radhiyallahu anhu. Saya bacakan saja. Rasulullah SAW melintas. Bayangin ya,
Rasulullah SAW melintas masuk ke pasar seusai pergi dari tempat-tempat tinggi. Sementara orang-orang berada di sisi beliau. Beliau melintasi bangkai anak kambing dengan telinga yang melekat. Jadi ada bangkai anak kambing yang telinganya nempel. Lalu beliau mengangkat telinganya itu dan bersabda, siapa di antara kalian yang mau membeli ini seharga 1 dirham? 1 dirham loh ya, harga paling murah. Dirham itu kan senilai perak ya, kalau dinar itu emas. Siapa di antara kalian yang mau membeli ini seharga 1 dirham? Udah bangke, kambing itu udah bangke, telinganya nempel pula, maksudnya cacat ya. Maka para sahabat menjawab, kami nggak mau memilikinya. Untuk apa? Kata para sahabat. Lalu beliau melanjutkan, apa kalian mau bangke ini juga jadi milik kalian? Gitu ya. Kata mereka lagi, demi Allah, walau masih hidup pun ada cacatnya karena telinganya nempel. Gimana kami mau sama kambing ini, apalagi udah mati? Kata para sahabat. Tergambar ya, kondisi anak kambing yang udah mati itu dalam kondisi bangke, telinganya cacat. Kata sahabat, hidup aja kita nggak mau, apalagi udah mati gitu ya. Maka Rasulullah melanjutkan, demi Allah, dunia ini lebih hina bagi Allah melebihi bangke ini bagi kalian. Ya, gimana sih jijiknya orang, jijiknya kita sama barang yang ditawarin dan kita tahu itu nggak ada, kan udah bangke, cacat pula, nggak mau kan dikasih aja ogah pasti kan. Nah dunia ini lebih hina dari bangke anak kambing tersebut. Tuh. Coba Winda baca footnote-nya di halaman 127 sebelum saya lanjutin lagi. Tafsir itu ya. Mm-mm. Tafsir ayat dalam surat Al-Kahfi itu. Kicik-kicik banget. Footnote-nya sayang, Al-Masih Ad-Dajjal. Oh iya. Al-Masih Ad-Dajjal ialah seorang manusia pembohong terbesar yang akan muncul pada akhir zaman. Mengaku sebagai Al-Masih, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang disembah. Kehadirannya di dunia ini termasuk di antara tanda-tanda besar akan tibanya hari kiamat. Sedang kejadian-kejadian yang bisa dilakukannya merupakan cobaan dari Allah. Keajaiban ya. Hah? Keajaiban. Oh, Keajaiban. sedang keajaiban-keajaiban yang bisa dilakukannya merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia yang masih hidup pada masa itu. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa masa kemunculan di dunia nanti selama 40 hari. Di antara hari-hari tersebut, sehari bagaikan setahun, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan seminggu, kemudian hari-hari lainnya sebagaimana biasa, atau kalau kita jumlahkan sama dengan 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Hadis-hadis tentang Ad-Dajjal ini telah diriwayatkan oleh kalangan banyak sahabat, antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Muaz bin Jabal, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id bin Khudri, An-Nawas bin Sam'an, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah, Fatimah binti Qais, dan lain-lain. Masalah ini Cukup. Udah ya. Pokoknya tentang Al-Masih Ad-Dajjal, seorang yang pembohong dan dia benar-benar, kenapa dibilang keajaiban-keajaiban yang bisa dilakukan? Karena itu tadi dia bisa menampakkan seakan-akan seperti surga, padahal di balik itu neraka. Dan dia bisa nampakkan seakan-akan neraka, padahal di balik itu surga. Gitu ya. Oke, monggo. Kayak gini deh, zaman sekarang kan dapat duit bisa gampang kalau berani malu, bener nggak? Iya, Sedangkan yang nyari dengan halal susah payah, susah banget. Saya tuh suka miris gini zaman sekarang. Yang berlimpah, yang berkelimpahan banget sampai buang-buang gitu, kayak boros-borosin gitu loh. Bikin rumah di mall, ya kan? Terus apa lagi? Ada lagi nih, tadi saya lihat di FB, bikin kayak resepsi, tapi perayaan perceraian. Bukan perayaan pernikahan, perayaan perceraian. Mereka cerai tapi dirayakan. Apa nggak akhir zaman namanya nih? Itu kalau udah punya, kalau emang kelebihan duit, boleh dibagiin aja gitu kan. Ketimbang ngadain acara ini itu yang nggak jelas, ya kan?
beli apa kek, minyak bidara saya kayak gitu kan. Atau asinan saya kayak Nah, ya apalagi siapa yang punya dagangan kagak ada kita doang Win. cepet Lanjut banget kalau suruh dagang, heran. ya, itu nomor 2 ya. Yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 tidak memedulikan komentar atau jadi dia tuh nggak peduli sama komentar dan pujian manusia. Maksudnya bentuknya pujian kek atau cecelaan kek dia bodo amat. Jadi ini termasuk kalau teman-teman mau tanya, gimana dong caranya biar kita jadi orang yang selamat? Iya, kayak orang nikahan Mbak Syifa. Itu dia merayakan perceraian, gila ya. Nah, yang ketiga tadi dia tidak mempedulikan komentar orang lain, baik dia pujian ataupun celaan. Maka di sini disebut salah satu sifat orang-orang yang selamat adalah seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Insan ayat 8 sampai 9. Ya, Al-Insan ayat 8 sampai 9. Mbak Prita udah ketemu lagi. Saya ketagihan mau sore Mbak Prita nih kalau ada Mbak Prita yang bacain terjemahannya. Rayuan Maut. Al-Insan ayat 8 sampai 9. Siapa yang ketemu monggo dibaca. Mbak Sintia kah, Mbak Wiwi kah? Wa yut'imu at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiro innama nut'imukum liwajhillah la yuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Coba dibaca Al-Insan 8 sampai 9. Sama udah ketemu? Monggo langsung baca aja. Ana baca ya Ustazah. Monggo, Mbak Wiwi. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu, hanyalah karena mengharapkan wajah Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Masya Allah. Ini namanya ikhlas ya. Jadi dia itu, nih teman-teman, pertama kita lihat memberikan makanan yang disukai. Ya, jangan kita makannya pakai stik, gila berbagi pakai jengkol, jangan. Ya. Jadi kalau berbagi itu yang kita makan juga. Makanya kan kadang-kadang kalau kita bilang berbagi kayak orang ataupun misalnya orang bayar kafarat ya, bayar kafarat itu kan memberi makan 10 orang miskin, 10. Berarti 10 nasi yang siap makan dengan lauk pauknya. Pasti biasa pada nanya, yang seberapa ya ya sebungkusnya? Ya saya bilang, teman-teman kalau makan seporsi biasanya yang seporsinya 10.000, apa 20.000, apa 30, apa 50.000, kan kadang beda kan? Iya, iya Nah, benar. kalau emang ya sadar diri kalau makan seporsi itu bisa 50.000, ya kafaratnya sebungkus itu yang 50.000 gitu. Jadi berikan sesuai dengan yang kita makan. Apalagi kafarat itu kita kayak bayar janji yang kita nggak tunaikan gitu loh. Ya, apalagi berbagi. Jadi kalau kita kasih orang justru bila perlu kita misalnya biasa pakai beras yang seliternya cuma 14.000, misalnya kalau kita berbagi yang seliternya 17.000, nggak apa-apa, itu lebih bagus lagi buat berbagi. Itu ya. Jadi orang yang selamat itu, yang dia beri makan pada orang miskin, anak yatim dan orang yang itu dengan makanan yang juga dia sukain, bukan yang udah nggak dia makan, gitu kan? Maka sambil dia berkata, sungguhnya kami berikan makanan kepadamu hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Masya Allah. Insya Allah teman-teman kayak gini masih banyak. Banyak insya Allah ya. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang mencari ridho Allah, ini perhatikan banget ya. Barang siapa yang mencari ridho Allah sekalipun berakibat dengan kemarahan manusia, Allah tetap ridho sama dia. Ya, walaupun tiba-tiba kita gara-gara itu dibenci, nggak ditemenin, namanya kita ngarepin ridho Allah, maka Allah akan ridho sama dia. Dan Allah akan jadikan pada akhirnya nih ya, manusia itu juga ridho sama dia. Yang penting tujuan kita pertama adalah ridho Allah dulu. Walaupun konsekuensinya dibenci sama manusia. Tetap ridho Allah duluan. Karena yang megang hati manusia kan Allah. Nah, dan barang siapa yang mencari ridho manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan murka Allah, Allah akan murka sama dia dan akan menjadikan manusia juga murka sama dia pada akhirnya. Jadi jangan pernah mati-matian, jungkir balik, cuma buat ngejar ridhonya manusia. Imam Syafi'i rahimahullah pun mengatakan, kata Imam Syafi'i ya, mengharapkan keridhaan seluruh manusia itu adalah sebuah tujuan yang tidak mungkin akan bisa dicapai. Tidak ada jalan untuk selamat dari mereka. Cukuplah bagimu untuk menekuni hal-hal yang bermanfaat bagimu. Artinya kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan buat orang lain.
Coba deh teman-teman lihat ya artis-artis barat deh yang semuanya demi orang lain. Ya kan? Mereka tertekan sendiri kan? Tapi pernah dielu-elukan berapa banyak artis-artis mereka tuh yang kemudian mati bunuh diri. Padahal segitu banyak fansnya, ya kan? Nggak kuat mereka dengan tekanan tersebut. Semua buat orang, semua buat orang. Oke, itu yang nomor 3 tadi apa? Tidak peduli dengan komentar orang, baik celaan maupun pujian. Berarti yang jadi tujuan kita adalah keridhaan Allah dulu. Yang keempat apa? Biasakan untuk menyembunyikan amalan. Tapi ini lagi-lagi jangan sampai setan bisikin kita nih teman-teman. Untuk sedekah, ada orang yang terang-terangan, ada orang yang sembunyi-sembunyi. Dua-duanya boleh. Ya, sedekah terang-terangan boleh, sedekah sembunyi-sembunyi boleh. Yang kagak boleh, udah nggak sedekah, sedekah. terang-terangan mencela. Kan gitu kan ya. Membiasakan untuk menyembunyikan amalan. Misalnya beramal sembunyi-sembunyi. Ya, kalau beramal sembunyi-sembunyi juga bisa menjaga keikhlasan niat. Kita lihat surat Al-Baqarah 271. Al-Baqarah 271. Yang udah ketemu silakan dibaca. Al-Baqarah 271. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi artinya orang yang menampakkan sedekahnya nggak masalah. Itu juga baik. Mungkin jadi syiar buat orang lain. Tapi kalau dia milih untuk bersembunyi-sembunyi, itu juga baik. Dan dapatnya apa? Kalau dia menyembunyikan amal baiknya, Allah akan hapus semua kesalahan-kesalahan dia. Kalau orang yang terang-terangan gimana, Dapat pahala. Tapi orang yang menyembunyikan lebih dapatnya selain pahala juga dapat dihapusin semua kesalahan-kesalahan dia. Gitu ya. Karena dapat dua dia kalau sembunyi-sembunyi. Dia jaga niat dia jaga nama baik yang disedekahin. Gitu loh. Jaga kehormatan yang disedekahin. Nah, dan salah satu dari 7 golongan yang nanti Allah kasih naungan, di mana nggak ada lagi naungan selain naungan Allah, itu salah satunya adalah orang yang bersembunyi-sembunyi dalam amal ibadahnya. Itu ya, salah satu dari 7 golongan yang nanti di akhirat dapat naungannya Allah, di mana nggak ada lagi naungan selain naungan Allah. Salah satu itu tadi, orang yang bersembunyi-sembunyi dalam beramal soleh. Oke, alhamdulillah selesai tentang riya dan sum'ah. Kita ke kandungan bab ini. Satu, tafsir ayat dalam surat Al-Kahfi. Itu yang tadi udah kita baca secara panjang lebar. Intinya ayat ini menunjukkan bahwa amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia memenuhi 2 syarat. Ini teman-teman di footnote-nya coba distabiloin ya. Pertama, ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak ada syirik di dalamnya sekalipun syirik kecil seperti riya. Kedua, udah ikhlas karena Allah, kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, karena amal ibadah nggak akan diterima kalau nggak ada dasar perintahnya dalam agama. Jadi kalau dikasih amalan harus tanya dulu dari siapa, ada hadisnya enggak, gitu ya. Yang kedua, masalah penting sekali yaitu bahwa amal soleh apabila dicampuri dengan sesuatu yang bukan karena Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Itu kuncinya biar kita hati-hati dalam beramal soleh. Yang ketiga disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut yaitu bahwa Allah adalah sembahan yang amat menolak perbuatan syirik karena sifat kemahacukupannya. Bahasanya gini, kalau kita melakukan kesyirikan dalam ibadah kita, Allah juga nggak rugi, gitu ya. Kita yang rugi. Udah kita mendoakan Allah, nanti di akhirat pun kita dilepasin sama Allah, kita minta balasan sama orang yang kamu tujukan ibadahmu dulu, gitu. Nauzubillah, ya. 4, alasan lainnya adalah bahwa Allah adalah sekutu yang terbaik. Udah kalau mau ngambil sekutu Allah saja cukup, tidak ada yang lain. Yang kelima, Nabi SAW sangat khawatir apabila sahabatnya melakukan riya. Itu tadi karena kayak gini, kayak api memakan habis kayu bakar, ya selesai kan, udah menghanguskan amal-amal tuh riya itu. Yang keenam, tafsir riya contohnya
Seseorang melakukan sholat dengan niat karena Allah, tapi dia berindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya, itu namanya riya. Iya, maksud itu tadi jangan ketipu ya. Dia niatnya udah sholat tuh karena Allah. Gitu lagi sholat, atau ada kita punya banyak manusia, lalu lantas dia perbagus. Itu dari riya tuh, nauzubillah ya, astagfirullahaladzim. Ya, semoga Allah selamatkan kita. Allahumma inni a'udzubika minas syirki wan nifaq was sum'ah wa riya. Siapa yang udah hafal? Saya Yuk, coba baca tanpa lihat catatan. Hmm. Allahumma bika minasyirki. Ya. Tapi kadang di sini. Dia grogi sendiri dia. Itu kalau mau bohong tapi kurang latihan gitu, Mbak. Saya tes satu-satu ya, bismillah. Mulai dari Mbak Lutfia Sari. Soalnya di layar saya kelihatan pertama Mbak Lutfia. Cuma Mbak Lutfia baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaq wasum'ah waria. Masya Allah. Tayyip, Mumtaz. Mbak Cynthia. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wa nifaq wa sum'a wa riya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mbak Wiwi. Waria. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wa nifaq wa sum'ah wa riya. Masya Allah. Winda. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wa nifaq wa sum'ah wa riya. Mantap. Mumtaz. Mbak Rahma. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaq wasum'ah waria. Mantap. Masya Allah. Ibu Mima. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wa nifaq wa sum'ah wa riya. Masya Allah. Alhamdulillah. Mantap, mantap. Mbak Heni. Wah, ini kayaknya ini deh. 5, 4, 3, 2, 1. Dor. Mbak Syifa Kamilatus Sa'adah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wa nifaq wa sum'ah wa riya. Masya Allah. Mantap. Dapat ya fasihnya. Mbak Prita. Ketiduran nih. Ketiduran nih. Ntar PR ya Mbak Heni Mbak Prita. Ingetin saya Mbak Winda ya. Iya. Mbak Dia. A'udzubika minasyirki wan nifaq was-sum'a war-riya. Ulang lagi sayang. Tadi speakernya pas kebuka langsung auzubika. Allahumma nggak ada. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaq was-sum'a war-riya. Masya Allah. Alhamdulillah. Syirkinya yang jelas syirnya ya. Minasyirki wan Minasyirki. nifaq wasum'ah waria. Masya Allah. Baik. Nggih. Atika Yuliana. 5, 4, 3, 2, 1. Catatuin. Mbak Putri, apakah lagi bisa? Soalnya Anda tadi lagi safar nih kalau nggak salah nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mbak Ana, bisa. Alhamdulillah. Mbak Putri, bisa baca? Bisa. Oke. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaq was-sum'ah wa riya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakillah khair. Mbak Ana Soraya. Ya Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minasyirki wan nifaq was-sum'ah wa riya. Alhamdulillah. Baik, cakep ya. Mbak Lin. Sudah selesai kan dari toiletnya? Belum ya? Sudah. PR ya Mbak Lin, Mbak Prita, Mbak Heni, dan siapa tadi? Mbak Tika, Mbak Lin. Oh, Mbak Tika Yuliana, Mbak Tika, Mbak Heni, Mbak Prita, Mbak Lin. Oke. Jazakumullah khairan kasiron, barakallahu fikum. Alhamdulillah teman-teman selesai kajian kita malam ini. Temanya riya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari perasaan
riya. Allahumma inna na'udzubika minasyirki wan nifaq wa sum'ah wa riya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan, mohon maaf juga kalau ada kesalahan, mohon maaf juga kalau ada tidak sopannya. Ya, lagi-lagi kita kembali kepada jargon, saya cuma manusia biasa. Ya, baik, saya serahkan kepada Bu Indah. Ya, alhamdulillah dengan mengucap hamdalah, mari kita akhiri kajian malam ini dengan banyak istighfar, dengan mengucap istighfar. Kemudian Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, makasih. Waalaikumsalam.